Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki dari kelas 12C. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Sebelum masuk ke materi, saya ingin curhat sedikit dulu tentang pengalaman saya dalam mencari informasi tentang sistem demokrasi ini. Saya sudah mencari informasi ini lewat internet dan YouTube. Dan saya dapat, tapi tidak mendapatkan apa yang saya ingin tahu. Dan saya memutuskan untuk mencari informasi itu di perpustakaan. Lah, memang ada? Iya, ada. Saya pun mengambil beberapa buku sejarah yang ada di perpustakaan. Bukan hanya buku sejarah kelas 12, melainkan banyak buku sejarah, yaitu kelas 10, 11, 12, dan beberapa buku yang sudah lama. Satu persatu buku saya buka, dan tidak mendapatkan informasi yang saya dapat. Tapi saya tidak menyerah. Saya terus mencari informasi tersebut. Dan akhirnya saya dapat satu buku yang berisi tentang demokrasi. Dan itu ada. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang apa yang saya dapatkan dari buku itu. Apa itu demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat, dan kratos berarti pemerintahan. Demokrasi sendiri merupakan sistem pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat. Apa sih tujuan dari demokrasi ini? Ada beberapa tujuan demokrasi secara umum. Yang pertama, demokrasi bertujuan untuk memberi kebebasan pendapat, yang dimana rakyat diberi kebebasan untuk memberikan pendapat mereka masing-masing dan menyuarakan aspirasi dan ekspresi mereka. Yang kedua, demokrasi bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan ketentraman di lingkungan masyarakat. Dengan ini, demokrasi menjamin hak-hak setiap warga negara dan mengedepankan musyawarah untuk memecahkan solusi bersama agar terjalin keamanan bersama di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. Demokrasi mengedepankan kedaulatan rakyat, sehingga rakyat akan dilibatkan dalam setiap proses pemerintahan. Yang keempat, membatasi kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tertinggi dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, yaitu ada di tangan rakyat. Dengan demokrasi, diharapkan akan menciptakan pemerintahan yang bertanggung jawab, sehingga pemerintah hanya berfungsi sebagai wakil rakyat yang ditugasi untuk merangkum semua kebutuhan rakyat. Dan yang kelima, mencegah adanya perselisihan. Dalam suatu negara demokrasi, masalah dan konflik pasti terjadi. Dan cara menyelesaikannya adalah dengan cara bermusyawarah, sehingga diharapkan dengan menganut sistem demokrasi bisa mencegah adanya perselisihan antar kelompok dan dapat menyelesaikan masalah itu secara damai. Kemudian muncullah sebuah pertanyaan. Apakah sistem demokrasi di Indonesia itu sudah berjalan dengan baik dan benar? Kalau menurut saya, sistem demokrasi secara langsung tidak lagi efektif diterapkan dalam pemerintahan. Mengapa? Ada 3 alasan, yaitu yang pertama, penduduk yang semakin banyak, sehingga pelaksanaan musyawarah di suatu tempat tidak dimungkinkan. Yang kedua, masalah yang dihadapi semakin kompleks, karena kebutuhan hidup yang semakin banyak. Dan yang ketiga, warga negara saat ini sudah memiliki kesibukan masing-masing, sehingga masalah pemerintahan cukup dilakukan kepada orang yang memiliki keahlian dalam bidang pemerintahan. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga